Halo. Pak Feng dan mereka sudah bertindak. Sudah bersembunyi lama sekali. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ceritakan secara rinci apa yang terjadi. Ini terkait kerjasama dengan grup Saoki. Mereka berencana seperti saat merencanakan suamimu dulu. Memanipulasi kontrak, mengulangi trik lama. Aduh. Siapa yang melepaskan aku? Tolong aku. Diam. Sukin, minum hormat tapi tidak mau. Minum hukuman. Aku ini dipaksa olehmu. Asal kamu nurut saja. Aku janji tidak akan menyakitimu. Setelah 2 bulan semuanya selesai. Aku pasti akan membebaskanmu. Li Hui, kamu sebenarnya mau apa? Apa urusan semuanya selesai? Kalau mau hidup, jangan tanya terlalu banyak. Li Hui, dengarkan aku. Siapapun yang menyuruhmu menculikku, dia bayar berapa? Aku bayar 3 kali lipat. Kamu bebaskan aku. Kamu pikir aku mau dibohongi? Kamu ini cuma petugas kebersihan. Mana ada duitnya? Aku Lin Chenxi, Ketua Dewan Grup Railan Amerika. Serahkan ponselmu padaku. Aku akan langsung transfer uang ke kamu. Aku jejak. Kamu kira aku bodoh? Aku kasih ponsel ke kamu. Kalau kamu lapor polisi bagaimana? Kakak. Kalau kamu nurut saja, aku bisa membuatmu sedikit meringankan penderitaan. Kalau kamu mau main-main denganku, aku akan buat kamu pingsan dan aku angkat pergi. Ehak. Wakil Direktur Wu. Direktur PI baru saja meninggal karena kecelakaan. Beban grup Railand ini sekarang sepenuhnya ada di pundak Anda. Direktur Fang tetap perempuan. Mereka belum cukup kuat. Semua sudah memutuskan. Mulai sekarang ikut bekerja dengan Anda. Kami mendukung Anda. Kami percaya dan mendukung Anda. Nanti kita bicarakan lagi. Direktur Huang datang. Tuan telah melewati ini semua. Mari kita doakan untuk dia. Semoga dia damai selamanya di surga. Terima kasih semua sudah meluangkan waktu datang ke pemakaman suamiku, Tuan Peili. Aku memutuskan menyerahkan grup Railan ke manajer profesional, kembali ke Tiongkok untuk rekorporasi, dan tidak lagi ikut campur dalam pengambilan keputusan perusahaan. Aku tidak percaya ini terjadi. Apa? Beneran? Tuhan, itu beneran? Denger. Bos Fang dulu punya anak yang sayangnya tenggelam dan meninggal. Mereka berdua, suami istri, jadi teringat masa lalu. Makanya mereka pergi berjuang di luar negeri. Ternyata memang begitu ceritanya. Bos Fang memang gak mudah jalannya. Semoga dia bisa bangkit lagi. Iya kan? Fang Suchin. Kamu pinter juga ya. Bos, lanjutkan pantau terus. Bos, lanjutkan pantau terus. Otak kamu kenapa kayak kebanjiran sih? Siang ini ada acara kencan di sini. Kamu kok nggak pergi sih? Li Hui di restoran itu nunggu kayak orang bodoh gitu. Nunggu kamu hampir sejam penuh. Sepanjang desa sampai kampung sebelah pada tahu Li Hui itu. Dia itu cuma preman tua. Aku ini kakakmu. Loh, kok kamu tega suruh aku kencan sama dia? Aku mohon sama kamu deh. Coba lihat diri sendiri dulu dong. Kamu tuh udah setengah tua, kayak nenek-nenek. Gak punya duit. Kerja juga gak ada. Li Hui sampai keluar uang 88.000 untuk mahar nikahin kamu. Kamu malah milih-milih. Pilih-pilih macam apa sih? Kamu tiap hari ngadepin orang kayak mayat hidup buat apa sih? Siapa suruh kamu sent barangku? Keluar sana. Mama Hemsong Cine. Ini lagi ribut apa sama adikmu? Adikmu nyariin pacar buat kamu juga demi kebaikan kamu. Loh, jangan gak tahu diri dong. Mama. Aku sekarang hidup sendiri juga baik-baik saja. Maksud kamu apa sih? Masa kamu mau terus-terusan jadi penghalang? Rumah ini aku yang beli. Kenapa aku gak boleh tinggal di sini?
Kamu ngomong ngawur apa sih? Apa maksudnya rumah kamu? Kamu kan gak punya anak. Barang-barang kamu nanti juga bakal diwarisin ke keponakanmu. Iya, aku bilang sama kamu. Xiao Yan sebentar lagi nikah. Aku sama mama udah sepakat. Rumah ini bakal jadi rumah pernikahannya. Kamu cepetan bersin dan pindah sana. Kamu ini jelas-jelas ngerebut paksa. Ah, jangan lupa. Dulu itu kalau bukan karena nyelamatin anakmu, aku rela tubuh tua ini berendam berjam-jam di sungai waktu musim dingin. Sampai sakit-sakitan. Kamu harus berbakti sama aku. Kamu gak boleh kayak gitu. Mama. Soal ini, aku memang berhutang sama kamu. Ini apa hubungannya sama Fang Yuan menikah? Kenapa harus rebut rumahku? Kenapa bisa lahir orang sejelek kamu ini? Bukankah setiap keluarga punya adik yang dibantu kakaknya? Tapi kamu malah begini. Keponakan sendiri nikah? Kamu malah nggak bantu. Malah nguasain rumah ini. Hati nuranimu dimakan anjing saja. Aku nih. Mama bikin aku marah banget. Fang Sukin, kamu masih anaknya atau bukan? Lihat, bikin mama kita marah. Pergi sana. Ah. Aku yang bilang pergi. Aduh, aku ini emosi pendek banget. Pak Yo, tolong lihat berkas ini. Ayah. Janjian kencan buta yang saya atur ini segera dimulai. Kenapa kamu belum berangkat juga? Masih mau ketemu Jin Siu ya? Sudah umur segitu. Mending janganlah ya. Aduh. Ayah, apa sih umur segitu itu? Dulu kamu takut ibu tiri nggak baik sama aku. Tapi sekarang aku sudah besar. Masa nggak pengen cari yang bisa ngertiin dan perhatian sih? Aduh, aku nih. Belum ngomong, yuk kita lihat dulu. Ayo. Tapi statusku harus diubah dulu. Kamu baru 18, udah tua banget. Pelakor. Li Hui mau nikahin kamu itu rezeki kamu banget. Apa maksudnya rumahmu, barang-barangmu, nanti juga pasti diwarisin ke keponakanmu. Nggak nyangka aku berjuang seumur hidup, sampai usia parubaya. Malah jadi orang yang dikhianati semua orang dan nggak punya rumah. Acara kencan buta sudah dimulai. Para pria dan wanita yang tertarik bisa langsung daftar. Memaksa aku nikah ya? Oke. Aku akan nikah supaya kalian lihat. Gadis muda. Berikan satu buat aku, ya. Kakak, aku rasa kamu cocok banget. Kalau kamu setuju, gimana kalau kita coba saja? Ani, kamu masih hamil. Anak itu kan penting buat kamu, kan? Nanti selama kamu manggil aku ayah, itu cukup. Aku biasanya sibuk kerja, perusahaan juga mau IPO. Aku cari suami, rumah dan mobil bisa aku kasih. Tapi aku nggak suka suami yang pamer. Setelah nikah, kamu cuma perlu urus orang tua dengan baik. Jaga keluarga juga. Maaf ya, aku belum ada rencana jadi menantu laki-laki. Kamu lupa ya? Kita segera berdandan dan coba-coba. Kencan buta bukan klub malam. Anak saya baru menikah. Menantu perempuan juga sebentar lagi melahirkan. Dia nggak bisa angkat beban berat, nggak bisa naik motor. Nanti juga cucumu. Setelah nikah, kamu harus bantu-bantu ya. Kalau nanti kita sudah menikah, beban nafkah keluarga sekarang semua kamu yang tanggungnya. Dulu semua masak-masak itu istriku yang kerjakan. Aku yakin tanganmu juga nggak kalah jago. Cuci baju dan masak. Bisa merusak kulitku yang halus ini. Pekerjaan rumah aku juga nggak bisa kerjakan. Kalau begitu, kamu nanti mau pertimbangkan buat nyewa pembantu nggak? Villa dan mobil mewah. Kaya manjain aku, sayang aku, dan lendanji aku. Kakak, aku lihat di data kamu juga punya satu properti. Kalau kamu serahin ke aku janji mau nikah sama kamu. Itu juga nggak boleh, ini juga nggak boleh. Terus aku ngapain dong? Mending aku cari jimat keberuntungan buat nikah aja deh. Dasar aku jejek. Kasih muka malah nggak tahu diri. Aku cari ibu aja. Pergi sana, pergi. Oke deh. Gimana kalau kita coba aja? Kalau ada syarat, cepat bilang. Aku buru-buru cari orang buat nikah. Kebetulan aku juga. Ayo pergi. Mau kemana?
Ayo dua mempelai. Dekatkan sedikit. Dekat lagi, iya. Hahaha. Kamu mau ngapain? Aku beresin semua barang kamu. Sudah, Li Hui nanti akan datang jemput kamu buat melewati pintu pernikahan. Haham, Aku sudah menikah. menikah ya? Apa? Siapa sih yang suruh kamu? Mian Aika. Kamu nikah sama pria liar mana di luar sana sih? Terus Xiao Yuan hari ini mau menikah dan kasih mas kawin. Kamu hari ini bikin seluruh keluargaku mati kutu. Aku ini kakakmu. Kamu berani pukul aku. Aku emang pukul. Kenapa? Mama, kakakku pukul aku. Lihat dia deh. Entah dari mana dia cari pria liar. Terus nikahin dia. Aku nggak dapat sepeser pun mas kawin. Kamu itu wanita bejat yang nggak tahu malu. Cepat cerain aku. Aku yang tentukan pernikahanku sendiri. Kamu yang tentukan sendiri. Dulu kamu juga yang tentukan sendiri. Bahkan nggak minta sepeser pun mas kawin. Terus tertipu sama pria miskin ini dan dibawa ke luar negeri. Kamu tahu nggak? Harga nama keluarga Zhang kita di seluruh desa jadi babak belur gara-gara kamu. Sekarang kamu nggak bisa bertahan di luar negeri. Pulang malah jual diri sendiri murah-murahan. Kamu itu ya? Kamu. Dasar kamu. Kamu bikin aku kesal banget. Cepat pergi sana. Satu. Mau aku nikah sama Liye? Mending hilangin pikiran itu dari sekarang. Pergi sana. Mending sewa rumah dulu buat tempat tinggal. Li Hui, kamu ngapain? Gak nyangka adik iparku ini cepat banget ngurusin urusan. Barang-barangmu sudah beres secepat ini. Aku yang jemput kamu. Sayang, ayo pergi. Ikut aku pulang. Pergi sana. Aku sudah menikah. Kalau kamu ganggu aku lagi, hati-hati suamiku gak bakal segan-segan sama kamu. Sudah nikah? Siapa yang percaya? Sayang, kalau kamu benar-benar tega menikah, besok aku bawa mahar ke rumahmu. Kita langsung urus surat nikahnya. Ikut aku saja. Lepaskan. Berhenti. Kamu siapa? Kurir makanan. Jangan ikut campur urusan orang. Aku suami Fang Suqin. Kalau aku lihat kamu ganggu istri aku lagi, aku lapor polisi. Suami Fang Suqin. Kamu benar-benar sudah menikah? Ayah. Pasti. Berani-beraninya kamu bohongin aku. Kamu kurir makanan miskin itu. Berani-beraninya kamu rebut wanita sama aku. Tunggu saja. Tunggu saja kamu. Xiao Xian. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Itu dia namanya Li Hui. Dia orang yang terkenal sebagai preman daerah sini. Kalau dia sudah mengincarmu, pasti bakal ada masalah. Tenang saja, dia nggak bakal berani buat masalah sama aku. Lagipula kiting keluarga ke juga kakak rumit. Waktu itu agak terburu-buru. Seharusnya aku bilang ke kamu, aku masih punya seorang adik laki-laki. Ibu dari kecil selalu lebih sayang sama adikku. Kali ini mereka juga karena uang mahar.
Makanya mereka memaksa aku menikah sama Li Hui. Waktu itu agak terburu-buru. Kalau kamu keberatan, kita bisa kapan saja bercerai. Sukin, aku gak nyangka kamu sudah menjalani penderitaan sebesar ini. Tenang saja, sejak kamu memilih aku gak bisa janjikan kaya raya. Tapi aku bisa beri hidup yang tenang. Aku bisa berikan itu buat kamu. Kamu gak takut aku bikin masalah buat kamu? Dengar kamu ngomong begitu. Kita sudah suami istri. Suami istri itu satu kesatuan. Urusanmu adalah urusanku juga. Jadi kamu gak punya tempat tinggal ya? Kalau kamu gak keberatan, aku ada rumah kecil. Kamu bisa pindah ke sana tinggal. Jangan salah paham dulu. Aku juga punya kamar tamu. Bukan maksudku mau ambil keuntungan dari kamu. Makasih ya. Oke, yuk kita pergi. Aku yang antar ya. Ayo, Suchin, cepat masuk. Hahaha. Rumahnya sih agak tua, tapi dirapikan bersih dan rapi. Lau Yo memang orang yang peduli keluarga. Suruh asisten Li carikan rumah yang sesuai statusku. Kok malah dapat yang reyot begini? Suchin, jangan keberatan dengan kondisi rumah ini ya. Pokoknya ada tempat buat tinggal aku sudah senang. Iya. Ini kartu gajiku. Kamu pegang saja, kalau ada yang perlu dibeli sendiri. Meskipun kita sudah resmi menikah, Tapi jarang benar berurusan langsung. jadi tenang saja berikan kartu gaji itu padaku. Kamu kan istriku. Aku nggak tenang. Tenang dong. Siapa takut? Pegang saja. Kamu kan cowok, kerja di luar pasti butuh uang. Kartu ini kamu simpan saja sendiri. Besok aku akan cari kerja, nggak akan ganggu kamu lama-lama. Lihat deh ngomong apa kamu. Kita kan sudah suami istri. Masalah ganggu atau nggak itu gimana? Sekarang kamu tinggal tenang saja di sini. Terima kasih. Dengar-dengar grup Saoji lagi buka lowongan. Kayaknya ini tempatnya deh. Lao Zhou. Suchin, Kok kamu di sini? Ini siapa? halo, saya Li, asisten direktur grup Zhaoji. Asisten direktur ya. Kalian kenal? Gak kenal. Kalian ini. Oh, ini kan lagi menjalankan tugas ya. Anak muda ini suka banget sama bakpao di jalan sebelah. Setiap pagi aku antriin buat dia beli. Iya kan? Iya. Pakaian kurirmu mana? Pakaian kurir? Di mobil. Grup Zhaoji ya. Aturannya terlalu ketat. Kurir nggak boleh masuk. Jadi aku cuma bisa begini. Sukian, kok kamu di sini? Aku datang cari kerja nih. Saya dengar perusahaan Anda sedang membuka lowongan. Tidak tahu masih ada posisi kosong apa saja? Kalau Sushin datang, perusahaan saya pasti ketahuan juga nanti. Orang dari Departemen HR bilang semua posisi sudah penuh. Sekarang cuma posisi kebersihan yang masih kurang orang. Identitasmu bisa kok. Jadi kebersihan juga oke. Hari-hari. Mobilmu itu loh. Kamu baik-baik saja kan? Maaf banget ya, baju kamu jadi kotor. Gak apa-apa. Barang murah kan, dicuci aja selesai. Serius? Lihat bahan dan jahitannya bukan barang murahan. Kamu barusan bilang apa? Soul carry kerja. Iya. Bisa tolong bantu saya serahkan resume? Walaupun saya belum punya pengalaman kerja serupa sebelumnya. Tapi saya janji akan kerja dengan baik. Kamu terlalu sopan. Om Yu tiap hari beliin saya bakpao. Saya bantu kamu, ITU, sudah sewajarnya. Kamu besok sudah bisa mulai kerja. Baik, terima kasih banyak ya. Om Yo, saya pulang dulu ya, kamu sibuk. Tapi malam jangan lupa pulang makan ya. Bah.
Daripada biar Sujin kerja di luar dan kena perlakuan buruk. Lebih baik dia di sini saja. Setidaknya bisa aku lindungi. Untung dengar saran dari kantor polisi. Pergi ke acara kencan buta. Punya wanita di rumah memang beda. Aku pulang. Pulang. Ikan sudah matang. Wah, makanannya melimpah. Haha. Pasti dari sore sudah mulai masak ya. Terima kasih ya. Merayakan aku dapat kerja? Lihat ini. Coba masakanku. Enak. Kalau kamu suka, aku sering buatkan. Gak nyangka aku beruntung banget. Bisa ketemu wanita yang polos dan baik hati seperti kamu. Tapi aku malah menyembunyikan sesuatu darimu. Mungkin aku harus jujur sama kamu, Sukian. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ada APA? Sebenarnya aku... Siapa sih larut malam gini? Hi. Kalian datang buat apa? Gak apa-apa, cuma mau lihat kakak ipar. Panggil orangnya Tante Dong. Wemtan, hello. Di sini kalian tidak diterima. Cepat keluar dari sini. Hei, suami ngomong dong. Istri ngomong apa sih? Sampai ke rumahku juga maki-maki istriku. Siapa berani kamu? Kamu. Ternyata kamu cukup jantan juga ya. Kalau kamu sudah mengakui Fang Sukin adalah istrimu, ambil uangnya saja. Uang apa? Keponakanku yang besar sudah menikah. Kamu kan harus kasih 10 juta. 8 juta. 10 juta itu sedikit banget. Dia cuma kurir makanan, nggak punya duit. Nggak punya uang. Kalau gitu aku nggak ngaku kamu sebagai paman. Nggak punya uang. Kalau begitu aku nggak ngaku kamu sebagai paman. Nggak punya uangnya? Begitu ya, kalau nggak punya duit, ikut aku pulang cari yang kaya buat dijadiin istri. Berani? Bukannya cuma 8 juta? Baiklah, aku kasih. Suchin. Ini semua tabunganku. Ambil uangnya, kita beres-beres. Beres itu beres. Aku juga bilang sama kamu, kalau kamu nggak punya uang. Kami berdua malah senang bisa ketemu kamu. Ayo, pulang minum sama bapak. Paman, makasih ya, buang omongan nggak jelas. Suchin. Kamu nggak apa-apa? Maaf ya, Tech show. aku bikin masalah lagi ya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Sebenarnya, kalau aku orang kaya atau direktur perusahaan, masalah kamu ini nggak bakal jadi masalah. Sukin, kalau aku bilang. Sukin, kalau aku bilang, tidak. Kamu juga sudah lihat kondisi keluargaku. Kalau adik dan keponakanku tahu aku cari yang punya kondisi lebih baik, mereka malah makin nempel nyedot darah aku. Kamu miskin melarat, malah mereka nggak dapat untung. Aku baru bisa lepas dari mereka. Kamu benar-benar direktur. Aku malah mikir nggak usah cari kamu lagi. Untung aku belum sempat buka identitas. Kayaknya ini masalah harus dipikirin lagi. Kamu di surga baik-baik saja ya? Bagaimana? Lily itu sudah dicari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Di cuaca dingin begini, pasti sudah hilang. Nyawaku ini hampir nggak balik lagi.
Nenek itu sudah berendam di air beberapa jam. Takut badannya jadi bermasalah karena berendam terlalu lama. Hari ini, nenek dan pamanmu datang lagi ke rumah buat bikin keributan. Ibu sangat merindukanmu. Tapi tenang saja, mulai hari ini ada yang jaga ibu. Kenapa kamu belum tidur juga? Kenapa kamu belum tidur juga? Aku segera tidur kok. Apa gara-gara kejadian siang tadi? Jangan dipikirin terlalu banyak. Aku antar kamu balik ke kamar untuk tidur. Bocah bau ini, kok kamu bisa datang ke sini? Ayahku baru menikah. Aku nggak boleh lihat-lihat sedikit? Gimana? Rasanya malam pengantin baru lumayan kan? Kamu ini benar-benar berani ya. Sampai-sampai berani godain ayahmu, aku juga. Mera berani. Ibu mana? Wah, cepat sekali kamu ganti topik. Ibumu lagi kerja. Halo. Kok bisa ada fotoku di sini? Kamu taruh itu rencana di kantor ya? Nanti aku langsung ke sana. Hack! Ada urusan di kantor. Nanti kita bicarakan lagi ya. Data di rencana itu beda jauh. Pas rapat kemarin, sudah diumumkan bisa dipakai. Foto itu seharusnya ayahku. Nanti saja ya. Uang mahar sudah aku transfer ke rekening ayahmu. Ayo kita segera tentukan tanggalnya. Mahar sudah dibayar. Kalau soal 3 emasnya bagaimana? Akan dibeli. Setelah kamu pulang kerja hari ini, aku ajak kamu beli. Suamiku, kamu baik banget. Haha, Kamu buta ya? kamu nggak lihat? Pergi sana, nggak ada apa-apa. Kamu lagi ngomong sama siapa? Pamanku adalah manajer departemen di grup Saoji. Dasar tukang bersih-bersih bau. Ronnie Baroninnya kamu makam-makam sama aku. Sungguh kamu meremehkan tukang bersih-bersih ya? Sayangnya, uang mahar kamu itu aku, tukang bersih-bersih ini, yang kasih. Apa? Kan begitu, keponakanku yang baik. Xiao Yuan dia adalah bibimu. Xiao Yuan dia adalah bibimu. Xiao Yu, dengarkan penjelasanku. Nggak usah kamu jelaskan. Aku nggak punya saudara miskin kayak kamu. Cepat berhenti kerja saja. Keluar dari grup Chaosi. Kenapa? Mau usir aku? Kasih alasan yang jelas. Baiklah, tunggu saja aku. Yu. Fang Sujie, karena kamu bibiku, aku beri kamu peringatan baik-baik. Aku ingatkan kamu dengan baik. Cepat keluar dari perusahaan. Kalau kamu buat Yuan marah, nanti kamu yang repot. Aku memang nggak mau kerja, tapi semua tabunganku sudah aku kasih ke kamu. Kalau tidak kembalikan uangnya, aku sekarang juga pergi dari sini. Nggak mau dengar nasihat ya? Ini semua gara-gara kamu sendiri. Om, aku nggak peduli. Kamu harus bantu aku usir si petugas kebersihan bau itu. Kalau nggak, teman kerjaku tahu aku punya sepupu kayak dia. Aku jadi malu banget nih. Soal ini, aku yang bertanggung jawab. Tapi aku baru naik jadi manajer, belum lama. Langsung pecat dia. Pasti ada pengaruhnya. Om, tolong bantu aku ya. Om, aku waktu jalan-jalan beli jam tangan. Aku rasa cocok banget buat Anda. Aku sengaja beli buat menghormati Anda. Lihat deh. Kita keluarga sendiri, kok ngapain harus segan-segan? Kan cuma petugas kebersihan. Serahin ke Om aja. Tapi aku dengar. Fang Sukin ini diatur langsung sama asisten Lim masuk ke sini. Buat usir dia harus mikir cara dulu. Om, makasih ya. Berat nih buat Anda. Supervisor He, ke ruang manajer Liu sebentar. Manajer Liu. Dia panggil saya buat apa? Suruhannya atasan. Kamu cuma ikut aja. Nanya banyak amat sih. Suruhannya atasan. Kamu cuma ikut aja. Nanya banyak amat sih.
Grup Chaoki ini setidaknya perusahaan unggulan Haisi. Kok gaya birokrasi kayak gini banget sih? Manager Lu. Ada APA? Wang Suchin. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipekerjakan di perusahaan ini? Jadi petugas kebersihan. Ya, saya paham. Petugas kebersihan. Aku suruh kamu datang. Ya untuk bersihin sana-sini. Kalau nggak, dengan umur segini, aku kira aku bisa atur kamu ya? Jangan terus-terusan puji dia. Perempuan tua kayak dia. Bayar pun nggak ada yang mau. Manajer Liu. Kalau saya nggak salah ingat, kebersihan kantor Anda harusnya dibersihkan oleh asistennya, bukan tugas kami petugas kebersihan. Dasar petugas kebersihan bau. Aku nggak bisa atur kamu ya. Bisa nggak kerja? Kalau nggak bisa, langsung aja resign. Nggak ada yang melarang kok. Jangan duduk berani. Berlutut lap. Kamu sengaja menghina martabatku? Aku tolak. Tolak aku? Ini sapu impor asli dari Italia loh. Kalau sapu itu kotor kena sapu ini gimana? Kamu sanggap ganti rugi? Aku kasih tahu ya, dijual pun kamu nggak sanggup bayar ganti rugi. Kamu apa sih? You pekarmo. Bilang suamimu buat apa? Kurir makanan. Habengget. Kebetulan grup kami bekerja sama dengan semua platform pengantaran makanan di kota. Kalau aku bilang sepatah kata pada mereka, suami kamu yang tak berguna itu, kerjaannya bisa langsung hilang sekejap. Coba pikirkan sendiri apa yang akan terjadi. Kamu berani? Kalau enggak, coba aja dulu. Aku sudah bikin banyak masalah buat Pak Yo. Aku nggak boleh bikin dia telat mulai kerja lagi. Orang miskin ya? Ya harus terima nasib. Lihat kamu sekarang ribahan kayak anjing. Aku lihat jadi enak dipandang banget. Aduh. Kamu ngapain sih? Aduh, ini apa sih? Bikin sol sepatu aku jadi kotor. Lepasin dong Bikini kamu yang suruh aku lepas? Oh, maksudnya lepas kaki, bukan lepas tangannya. Maaf ya, aku salah paham. Kamu keterlaluan banget. Kok masih pengen memberontak sih? Aku sarankan sebelum ngomong dan bertindak, pikirin dulu suamimu. Om, temani aku beli kopi ya. Kita pergi yuk. Dia pencuri tangkap dia. Omong kosong apa sih? Jam tangan di kantor omku hilang. Itu bisa bikin masuk penjara loh. Selain aku dan omku, hanya kamu yang masuk ke sana, bukan kamu yang mencuri. Terus siapa lagi coba? Jam tangan kamu itu jelas palsu. Harganya nggak sampai 30.000. Jatuh ke tanah pun aku masih sempat ambil. Omong kosong. Aku manajer yang terhormat, mana mungkin bawa barang palsu. Om, jangan sampai dibawa serius sama dia. Orang rendahan kayak dia mana paham. Jam tangan mewah apaan sih? Aku nggak mencuri. Laporkan aja. Polisi bisa buktikan aku nggak bersalah. Ngapain lapor-lapor? Lapor dong. Aku tanya kamu. Kamu sadar nggak sih? Presiden direksi dan CEO mau datang rapat. Makanya kamu sengaja bikin masalah besar. Biar pengaruhnya ke kinerja seluruh karyawan. Iya kan? Iya. Departemen kita sudah habiskan lebih dari sebulan untuk proyek ini. Jangan sampai dirusak sama pencuri kecil ini. Manajer Liu, jangan buang-buang waktu sama dia. Langsung saja pecat dia. Pakat dia. Pakat dia. Pakat dia. Pakat. 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 Kamu nggak berani lapor polisi karena tahu aku sama sekali nggak bersalah, betul kan? Kamu sengaja suruh aku bersihin kantor kamu supaya bisa cari alasan nggak jelas buat pecat aku.
Kamu sengaja suruh aku bersihin kantor kamu, supaya bisa cari alasan gak jelas buat pecat aku. Omong kosong. Aku ini manajer besar grup Chowki. Gimana mungkin aku mau nurunin harga diri buat ngasih masalah ke kamu, si petugas kebersihan bau ini? Udah mau mati kok masih ngeyel. Aku sarankan kamu cepat sujud minta maaf. Jangan mimpi. Oke, kamu gak mau ngaku salah ya? Sini, tahan dia buat aku. Lapis. Lapis. Kamu mau ngapain? Karena kamu sendiri nggak mau ngaku salah. Aku bakal pakai cara lain bayar semua tahu. Hey Ma. Lihat kameranya. Semua lihat nih. Ini tuh petugas kebersihan gak tahu malu ini. Sombong karena umurnya tua. Kita gak bisa berbuat apa-apa sama dia. Nyolong jam tangan manajer kita. Tapi mati-matian gak mau ngaku. Malah sengaja bikin onar di perusahaan. Buat yang punya perusahaan. Hati-hati ya. Harus waspada nih. Buat yang punya perusahaan. Hati-hati ya. Harus waspada nih. Aku bakal sebar video ini ke internet. Aku pengen lihat kamu gimana ngadepin ini. Kamu fitnah aku. Aku bisa laporin kamu pencemaran nama baik. Silakan. Kamu boleh laporin aku pencemaran nama baik. Ya udah, periksa aja aku. Kamu cuma perlu setuju kita buka bajumu di depan umum. Buktikan kamu nggak bawa barang curian. Kalau iya, kita semua bakal percaya kamu nggak bersalah. Kenapa kalian nggak punya hak buat periksa aku? Dia memang nggak bawa jam tangan. Kalau kalian periksa, bukannya jadi ketahuan? Ketahuan juga nggak apa-apa. Lihat tuh, dia nggak punya kuasa apa-apa. Kalau kita nyalahin dia juga ya udahlah. Lagian bajunya udah dibuka semua. Aku pengen lihat dia masih berani kerja di perusahaan ini apa nggak. Masih bengong di situ ngapain? Lepasin dia. Lepasin aku. Lepasin aku. Lapis. Lapis. Lepasin aku. Lapis. Jangan. Lepasin. Lapis. Lapis. Berani. Suchin. Berani-beraninya kamu perlakukan dia seperti itu. Udah nggak mau kerja lagi ya? Suchin. Kamu nggak apa-apa? Mau ke rumah sakit? Humph. Hey kamu hila APA? Mau ngapain sih? Hei, kalian pada bengong ngapain? Tahan dia buat aku. Sini. Siapa berani gerak? Bos, itu siapa ya? Jangan-jangan itu direktur utama ya? Direktur utama? Direktur utama jarang datang ke lapangan. Lagi pula direktur utama kita baru 20-an tahun. Apalagi petugas kebersihan? Mana mungkin kenal sama direktur utama? Kamu jangan sok jago di sini. Kamu kira kamu siapa? Berani kamu ganggu aku. Aku akan buat kamu mati. Urusan lama kita ini. Kamu langsung ke aku. Aku ini. Ternyata. Dia itu suamimu yang kerja antar makanan? Si rakyat jelata itu. Kurir makanan? Siapa yang berani kamu? Berani-beraninya kamu datang ke grup Chowki dan berteriak-teriak. Sini. Penapadan pembohong. Tangkap mereka. Patahkan kakinya. Mereka itu ya. Memang begitu. Switchin. Assistantly, yang merekomendasikan aku jadi sopir presiden grup Chowki. Mereka semua adalah penggul presiden. Pastinya juga nggak bisa diam saja lihat aku diperlakukan seperti itu. Kamu setuju nggak? Memang begitu. Apa kalian semua nggak waras? Hanya gara-gara sopir, berani lawan aku? Pamanku manajer. Dia masuk manajemen. Percaya nggak? Sekali omongan pamanku, kalian semua bisa dipecat. Oh ya? Aku nggak percaya.
Mundur. Ini Manayer Liu. Kamu makin sombong saja. Berani ganggu orang-orang dekat presiden pula. Enggak berani, enggak berani. Salah paham, salah paham. Ini semua salah paham. Serius. Halo? Saya Yu Jingzhuo, Presiden Grup Chowki. Anda adalah istri sopir saya ya? Halo Presiden. Hari pertama kerja sudah merepotkan Anda. Maaf banget ya. Kamu korban kot. Enggak usah minta maaf. Malah di perusahaan ini ada budaya penyalahgunaan wewenang. Menindas karyawan. Harusnya diperbaiki, kan? Pak Yo, tolong dengarkan penjelasan saya soal ini. Saya juga tertipu orang. Kamu bisu atau apa? Cepat jelaskan ke Pak Yo. Biar jelas semuanya. Dia mencuri jam tangan pamanku. Jadi pamanku mau hukum dia sedikit. Kamu masih mau tuduh aku lagi? Bukannya tadi sudah digeledah? Jam tangan curianku di mana? Di mana? Aku salah ingat. Sengaja menjebak rekan kerja. Menghina martabat orang lain. Dengan alasan, salah ingat. Kamu kira bisa lolos begitu saja? Perilaku terlalu gampang. Terus kamu mau bagaimana? Mau bagaimana lagi? Kamu tadi memaksa Fang Sukin untuk berlutut mengakui kesalahan. Sekarang kamu harus berlutut di depan kantor perusahaan. Jangan bangun sampai jam kerja selesai. Kamu rekam video dan buat trending topik. Perusahaan akan lapor polisi. Hari ini aku akan buat seluruh orang di kota Hai tahu. Apa akibatnya kalau memaki di meja kerja di Chowki? Sebenarnya seperti apa akhirnya? Tidak bisa. Kalau begitu aku bagaimana mau hidup? Kalau begitu, kamu pernah pikir enggak? Saat kamu membuli orang lain, bagaimana orang lain nanti mau hidup? Bukan Pak Yo. Ini bulan Yui Wekan. Bagaimanapun juga dia karyawan resmi di grup kita. Kalau kamu terus menyulitkan dia, khawatirnya malah berdampak buruk. Kalau begitu, aku Surya Traktor Fong Suci makan. Selesaikan dengan senyum dan lepaskan senyumannya. Bagaimana menurut Anda? Aku belum sempat hitung-hitungan sama kamu. Kamu malah sudah duluan beraksi. Betul sekali. Kalian berdua memanfaatkan jabatan di perusahaan, membuat perusahaan jadi kacau balau. Kalian pikir kalian masih bisa terus kerja di sini? Masih bisa bertahan di perusahaan? Bukan Pak Yo. Maksud Anda mau memecat saya ya? Pak Yo jangan. Anda tidak bisa memecat saya. Saya punya orang tua di atas dan anak di bawah. Kalau Anda pecat saya, maka keluarga saya semua tidak akan punya apa-apa lagi. Kamu anak yang tidak berguna. Kamu mau membunuh aku ya? Kenapa kamu belum juga berlutut? Paman, kamu bilang apa? Cepat bilang. Ini namanya tulus. Maaf saya salah. Kamu salah di mana? Saya tidak seharusnya mengintimidasi Fang Sukin. Bukan hanya kamu yang tidak boleh mengintimidasi saya. Kamu tidak boleh mengintimidasi siapapun yang statusnya lebih rendah dari kamu. Terus bilang aku dan Pak Yo itu orang kelas bawah. Tapi coba hitung 3 generasi ke atas yang hadir di sini. Siapa yang bukan petani? Kamu sebagai generasi muda yang mendapat pendidikan tinggi modern. Malah masih penuh dengan sisa-sisa feodalisme. Itu yang paling salah. Aku rasa kakak ini bicara cukup masuk akal. Tapi ngomong-ngomong, Liu Yi memanfaatkan pamannya, menyingkirkan rekan kerja bukan sekali 2 kali. Bulan lalu, bukankah ada rekan kerja yang dipaksa resign juga? Haksho. Istrimu bisa ngomong seperti itu. Benar-benar menyimpan banyak rahasia. Ziki. Kalau bukan karena aku kenal kamu, dari kalimat barusan itu saja, aku kira kamu bos dari perusahaan mana gitu. Aku cuma ngomong asal. Lihat dah, cuma ngomong asal saja kot. Begitu memukau. Kak Fong, APA yang Anda katakan benar sekali. Kami salah paham. Kami masih berharap Anda bisa memberi kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Maafkan kami kali ini ya, Suchin. Kamu berhak memilih apakah mau memaafkan mereka atau tidak. Tidak perlu memikirkan hal lain. Saya memilih untuk tidak menerima. Saya memilih untuk tidak menerima kamu.
Bukan hanya Bu Fang yang memilih untuk tidak menerima. Perusahaan juga sama sekali tidak akan membiarkan perilaku seperti kalian. Beritahu Departemen Hukum. Liu Xiangdong memanfaatkan jabatan di perusahaan untuk korupsi dan suap. Segera ajukan tuntutan ke pengadilan. Rekan Liu Yuekilin kumpulkan bukti dan laporkan polisi. Masakin dia ke penjara. Jangan pau. Tolong belas kasihan. Pak, fitnah itu gampang keluar dari mulut. Membantah fitnah sampai kelelahan. Saat kamu menuduh dia mencuri barang, pernahkah kamu berpikir betapa besar dampak yang ditimbulkan pada dirinya? Hei, jangan sentuh aku. Assistantly. Fang Sujie, aku ini tunangan keponakanmu loh. Kamu memperlakukanku seperti ini. Aku rela kehilangan saudara dan keponakan. Masih mau punya keponakan ipar? Aku bawa dia pergi. lepaskan aku. Aku bawa dia pergi. Hei, lepaskan aku. Hei, Sudahlah. Kalian semua kembali ke posisi masing-masing. Segera persiapkan rapat. Switching. Pak Yo. Kamu lanjut dulu ya. Aku juga mau kerja dulu. Bu Bao, hari ini kamu sudah mengalami ketidakadilan yang besar. Perusahaan akan memberi kamu cuti 3 hari untuk istirahat. Ayan. Acting memang melelahkan sekali. Kamu berencana bersembunyi sampai kapan lagi? Kamu kira aku nggak mau ya? Kalau bukan karena Sukin bilang terakhir kali, karena aku miskin dan polos kamu mau menikah denganku. Aku sudah lama ingin jujur. OM. Apakah foto ini milikmu? Bukankah ini foto masa kecilmu? Kamu dapat dari mana? Dapat dari ruang tamu rumahmu di Xinjiang. Ruang tamu rumah baru. Mungkin aku tidak sengaja memperhatikan. Asal taruh saja. Kalau bicara soal kamu waktu kecil, dan kamu sekarang, jauh banget bedanya. Bahkan ibu kandungmu pun belum tentu mengenalimu kalau melihat itu. Aduh Om. Kamu yakin cuma cetak satu foto itu? Kok aku lihat warnanya di foto itu aneh ya? Memang cuma cetak satu itu saja kok. Waktu aku nemuin kamu dulu, aku juga baru aja dipecat. Dari mana aku punya uang nganggur buat cetak foto kamu sebanyak itu? Kalau bukan karena lihat kalung di leher kamu. Cetak satu foto aja. Aku mikir siapa tahu kamu butuh buat cari keluarga. Tapi aku juga nggak kasih kamu cetak banyak. Kamu harus tahu, dengan teknologi waktu itu, cetak foto, ani bakal bikin kamu keluar banyak. Ya sudahlah. Pak. Mungkin aku yang salah ingat. Mulai sekarang kamu jangan banyak omong. Aku masih ada rapat harus dihadiri. Aku pergi dulu ya. Hei bocah bau kencur. Punggungmu sudah mulai kuat ya? Nggak suka aku cerewet ya? Aku rasa kamu memang ada masalah serius. Memang benar kamu ada masalah. Akhirnya aku berhasil dapat kamu juga. Kamu barang rugi. Katakan. Apa kamu yang bikin menantuku dipecat dari kantor? HMPH? Lihat niat kalian. Datang khusus buat bela dia. Fang Suchin. Awalnya masalah aku sama Yue sudah selesai. Sekarang jadi ribut seperti ini. Dia mau batalin pertunangan sama aku. Kamu tuh gimana sih? Kalau kamu mati, suami dan anak juga nggak apa-apa. Tapi kamu malah mau bikin keluarga kita hancur semua ya? Kamu ngomong apa sih? Kamu marah sama siapa sih? Cucu aku nggak salah. Kamu itu jodoh sial? Janda sialan. Kok aku bisa punya anak rugi kayak kamu? Baiklah. Kalau kalian semua anggap aku sial, maka aku, Fang Suki, putus hubungan sama kalian semua di depan ibu kita. Kamu tiap hari ngomong-omong kosong apa sih? Itu ibumu. Bukan ibuku. Supaya aku bisaran kamu. Kamu mau putus hubungan sama aku. Kamu anak durhaka. Hari ini aku pukul kamu sampai mati. Aku pukul kamu sampai mati. Kamu bisaran aku. Sebelum umur 14 aku sudah kerja sendirian di luar. Belum pernah makan 10 butir nasi pun dari kamu. Kalian sekeluarga terus-terusan minta uang ke aku. Mengambil rumah aku secara paksa. Anggap aku gampang ditindas ya. Kamu anakku. Kamu cari uang tapi nggak kasih aku. Kamu kasih ke siapa sih? Kamu memang anakku. Tapi bukan berarti aku budakmu. Soal rumah itu, aku akan tuntut ke pengadilan. Coba keberuntungan kamu.
Berani. Lihat aku berani atau enggak. Aduh, aku maafin kamu deh. Bu, Mama. Mama. Hahaha. NAK. hari ini. Dengan nenek dan pamanmu. Semioputus hubungan. Mulai hari ini. Mama sekarang cuma sendiri. Kenapa foto ini beda sama yang dulu? Tapi aku selalu simpan di dalam buku. Mungkin memang sudah terlalu tua. Jadi lupa. Ayah nenek. Dia nggak mungkin mau ambil rumahnya lagi kan? Kalau gitu, gimana dengan pernikahanku? Tenang, kamu fokus aja urus pernikahanmu. Aku ada, dia nggak bakal berani apa-apa. Dari pihak nenek, Fang Sukin kalau dia nggak datang minta maaf sendiri, dia bakal batalin pernikahan. Aku sudah setuju sama dia. Sekarang jadi ribet begini. Aku harus gimana jelasin ke dia? Lihat kamu, sungguh nggak jelas. Liu Yu itu cewek nakal. Mending nggak usah juga. Ayah, maksudmu apa sih? Dulu kamu kan setuju sama pernikahan ini. Kamu ngapain teriak-teriak gitu? Zaman sudah beda. Nanti kalau kita sudah kaya, mau cari cewek macam apa juga bisa. Nggak bakal susah. Ayah, apa kamu dapat undian lotre ya? Kenapa aku punya anak kayak kamu sih? Cepat bilang dong. Otakmu lagi mikirin apa sih? Kamu tiap hari gitu terus. Aku bilangnya. Ayah hari ini dapat telepon. Dari seberang lautan sana. Dia. Kau jangan tiru aku ya. Halo. Itu orang yang kenal Fang Sukin. Bilang dia musuhnya. Ah, si pecundang itu. Apa dia sampai bikin masalah di sana ya? Kalau gitu kita nggak bakal kena imbas kan? Enggak ada. Itu cucu yang suruh aku urus. Oh iya, jangan sampai salah orang ya. Kalau urusan ini beres, kita dapat 10 juta. Satu. Ah iya. Jabat tangan. 10 juta. Nenek, Hahaha. kamu juga jangan salahkan aku kalau tanganku kotor. Kalau bukan karena kakakku nggak baik sama aku juga nggak mungkin berbuat nggak adil sama dia. Jangan injak aku. Paksho Ada APA. Ada APA. Nggak ada apa-apa. Kita akan kerjasama dengan Ruilan ya. Kamu juga tahu tentang Ruilan. Pernah dengar sebelumnya. Ruilan itu perusahaan asing. Kamu dengar dari siapa? Kayaknya sih dengar dari seseorang. Aduh aku lupa siapa. Ya sudah, kalian cepat saja kerjakan urusan kalian. Oke, ngomong-ngomong. Malam ini Pak Yo mau ada rapat. Bahas kerja sama dengan Ruilan. Mungkin agak malam. Kamu pulang duluan ya setelah kerja. Aku antar Pak Yo pulang lalu aku ikut pulang. Ah iya. Pak Yo, kalau ada kesempatan, Enggakkan Paksho ya. kerja sama dengan Ruilan harus hati-hati. Bah. Aku tahu, tenang saja. Ah siapa itu? Sayang, itu aku.
Kamu datang di APA? Aku sengaja datang cari kamu. Kenapa kamu dingin banget sama aku? Lihat ini. Aku bahkan beliin bunga buat kamu. Cium baunya. Hey, Kasihanilah aku. Makan bareng yuk. lihui aku enggakkan kamu. Aku sudah menikah. Kalau kamu berani ganggu lagi, jangan harap aku nolong. Hei, kamu itu gimana sih? Apa jangan-jangan? Kamu masih mau suami kamu yang kerja antar makanan itu? Jadi pelindung kamu? Sekarang dia udah sukses. Loh, bukan antar makanan lagi. Sekarang dia sudah mulai antar mobil buat orang kaya. Kamu tahu urusan keluarga kita sebegitu detailnya? Tentu saja karena aku perhatian sama kamu. Sukian, tanganmu kecil banget ya. Jangan bohong, Fang Jai pasti datang cari kamu lagi kan? Hari ini bikin keributan juga ide dia. Ya ampun, Sushing, jangan Maria. Aku datang hari ini juga nggak ada niat jahat. Cuma mau ngajak kamu makan aja. Sekarang kan lagi jam kerja. Aku bisa nunggu sampai kamu pulang. Pulang juga nggak ada waktu. Cepat pergi. Kalau nggak aku panggil orang. Dasar kamu bajingan. Terus-terusan nolak aku. Sok suci banget sih. Aku kasih tahu kamu. Makan malam ini, kamu mau makan atau tidak? Harus makan. Kalau kamu nggak mau, ya tetap harus makan. Ikuti aku. Lepaskan aku. Satpam, tolong. Ada yang diculik nih. Siapa kamu? Aku bawa istriku pulang. Urusanmu apa? Pergi sana. Dia bohong. Aku sama sekali nggak kenal dia. Tutup mulut kamu. Hei, ngapain sih? Pergi sana. Kalau nggak aku bakar kamu sama aku bareng. Aku pengen lihat nih, siapa berani buat onar di wilayah grup Chowki. Lagi kamu, bocah. Jadi anjingnya orang kaya memang beda ya. Sampai pakai jas segala. Malah pakai dasi merah juga. Hehe, sebelum aku marah. Mending kamu tahan diri dikit. Cepat keluar dari sini. Dasar Kodak Jailer. Ucapannya gede banget ya kamu. Gak tahu nih. Kirain kamu yang jadi direktur di grup Chowki. Ya cuma jadi sopir bos doang. Sombong banget sih kamu. Siapa aku gak ada urusan sama kamu. Tapi kalau aku lihat kamu ganggu istri aku lagi. Aku patahin kaki anjing kamu. Bukan aku yang ganggu istri kamu, tapi istri kamu yang ngerayu aku duluan. Dia tuh sebenarnya cuma pura-pura di depan kamu aja. Tapi di belakang kamu, gak tahu berapa kali dia selingkuh. Dasar bajingan kamu. Berani kamu pukul aku? Percaya gak? Aku bisa bikin kamu sengsara seumur hidup. Sampai gak bisa pakai celana dalam. Oh ya? Ini. Mau aku telepon polisi gak? Kamu. Haksho Sadala. Kalau sampai gede masalahnya, gak baik buat siapapun. Kamu pulang bilang ke Fang Jie. Kalau ada trik apapun, lakukan saja. Harta yang jadi milikku, gak akan kuberi dia sepeser pun. Usir dia keluar. Usir dia pergi. Pergi, kalian berdua tunggu aku. Masalah ini belum selesai. Ayo pergi. Sushin. Lihat sikap dia itu. Pasti gak bakal berhenti begitu saja. Gimana kalau gini? Aku minta cuti 2 hari ke Pak Yo. Aku jemput kamu pulang kerja. Gak usah. Li Hui cuma sok berani doang. Jangan sampai urusan kecil ini ganggu kerjaan kita. Tapi, Tenang saja, aku akan jaga diri dengan baik. Nanti habis kerja, aku mau beli iga. kamu pulang cepat ya biar makan bareng. Hello. Pak Feng dan yang lain sudah mulai bergerak. Sudah lama sembunyi, akhirnya gak tahan juga. Ceritakan lebih rinci kejadiannya. Ini terkait kerjasama dengan grup Zhaoji. Mereka rencanakan seperti dulu saat berusaha membunuh suami kamu. Mereka utak-atik kontraknya. Pakai trik lama lagi. Ah, siapa tuh? Lepaskan aku tolong diam. Suchin, aku work miniman, jangan talak. Minum hukuman. Aku terpaksa karena kamu memaksa. Asal kamu nurut saja. Aku janji tidak akan menyakitimu. Dalam 2 bulan semuanya selesai. Aku pasti akan membebaskanmu. Li Hui, sebenarnya kamu mau apa? Apa urusan sudah selesai? Kalau mau selamat, jangan banyak tanya. Li Hui, dengarkan aku. Siapapun yang menyuruhmu menculik aku, berapapun uangnya, aku bayar 3 kali lipat. Kamu bebaskan aku. Kamu kira aku mudah dibohongi? Kamu cuma petugas kebersihan. Mana ada uang segitu? Aku ketua Dewan Grup Perwilan Amerika. Li Chenxi, berikan ponselmu padaku. Aku akan transfer uang sekarang juga. Hah? Dasar. Kamu kira aku bodoh? Kalau aku kasih ponsel,
Kamu mau lapor polisi? Bagaimana kalau begitu? Sudahlah. Kalau kamu mau patuh, aku bisa bikin kamu meringankan penderitaan. Kalau kamu mau main-main denganku, aku akan pukul kamu sampai pingsan dan angkat pergi. Ah, aduh. Pak, jangan terus mondar-mandir di sini. Ibuku percaya, Tuhan punya rencana. Pasti dia akan baik-baik saja. Semoga memang begitu. Berani-beraninya menculik Su-11. Katakan harus cari pengacara terbaik. Biar bajingan itu masuk penjara sampai habis masa tahanan. Hei, perawat, bagaimana keadaan istri saya? Karena kehilangan banyak darah, Yep, hanya golongan darah RH negatif. stok darah kami terbatas. Apakah ada yang golongan darahnya sama untuk donor? Oh, saya RH negatif. Ambil dari saya saja. Tunggu sebentar. Golongan darah Sucin. Kok bisa sama dengan kamu? Ibu, kamu sudah sadar. Mama, Mama, aku anakmu. Anak kandungmu sendiri. Lihat ini hasil tes DNA kita. Ini juga. Ini. Kamu masih ingat ini? Tentu aku ingat. Tapi anakku tenggelam dan meninggal 20 tahun lalu. Kok bisa? Mama, aku tidak mati. Aku diselamatkan oleh ayah angkatku, yang juga suamimu, Yo Haiza. JJ, Kamu benar-benar kakakku. Ma, Kamu adalah kakakku. Paman Aaah. Kakak. Apa sebenarnya yang terjadi waktu itu? Aku ingat waktu kecil kamu tidak pernah bermain di tepi air. Kok bisa sampai tenggelam? Kamu jelas-jelas tidak mati. Kenapa tidak datang cari ibu? Kamu tahu tidak betapa sedihnya ibu karena merindukanmu? kejadian waktu itu ada hubungannya dengan nenek dari pihak ibu. Waktu aku masuk taman kanak-kanak, suatu hari nenek datang menjemputku pulang sekolah. Dia bilang mau mengantarkanku cari kamu. Aku ikut dia pergi. Tapi siapa sangka dia malah mau menguburkanku hidup-hidup untuk mengumpulkan uang bayar hutang judi paman. Kenapa bisa begitu? Dia kan nenekmu sendiri. Memang benar dia. Saat itu aku sangat ketakutan. Aku loncat dari sepeda dia dan lari. Dia dan pembeli ITU, hijar kadranti, belakanku dengan mati-matinya. Akhirnya aku ceroboh, jatuh dari jembatan ke sungai selatan. Sungai Selatan. Makanya, Dia bilang sedang jemput kamu pulang sekolah. Kamu terlalu nakal, malah main di tepi sungai utara depan rumah, makanya tidak sengaja jatuh ke air. Aku benci ayahmu, Night Lily, sudah cari kamu sangat lama, bahkan menyewa tim penyelam, tapi tetap tidak menemukan jejakmu. Ternyata dia selama ini bohong padaku. dia sama sekali tidak pantas jadi nenek dan ibu bagiku. Begitu lama, aku juga bukan tidak pernah cari kamu. Setelah aku diselamatkan oleh ayah angkatku, aku terus mencari kamu. Namun saat aku jatuh ke air waktu itu, kepalaku terbentur batu. Beberapa hal jadi tidak bisa kuingat. Tidak ingat juga tidak papier. Itu bukan salahmu. Hari ini kita bisa berkumpul lagi, itu sudah karunia paling besar dari Tuhan.
Kamu serigala. Hati tikus busuk. Kamu membuat adikmu masuk penjara. Kamu tidak takut dibalas? Kamu serigala berarti tikus busuk. Kamu kirim adikmu ke penjara. Kamu tidak takut karma? Kamu ini nenek-nenek gimana sih? Siapa suruh kamu masuk sembarangan? Assistantly. Kamu keluar dulu ya. Aku mau bicara sama ibu. Kamu tadi ngomong apa? Jangan pura-pura polos di sini. Cepat sana. Pergi ke kantor polisi, jelaskan semuanya. Kalau tidak apa-apa, suruh mereka cepat bebaskan adikmu. Kamu pergi. Cepat pergi. Kamu. Fang Jie menghasut Li Hui untuk menculik. Ini kasus pidana. Bukan perkara beberapa kata bisa menghapus dosa. Kamu ngerti nggak sih? Kamu siapa? Urusan keluarga kami nggak perlu kamu ikut campur. Hei, kamu siapa sih? Dia siapa? Kamu nggak kenal? Siapa? Aku kenal dia. Mau apa? Masuk aja. Jangan lupa panggil nenek. Halo. Kamu siapa? Dia siapa? Dia siapa? Ini cucu kendang yang dijual sendiri Pejun. Utang anakmu sudah lewat 3 hari. Kapan mau bayar sih? Kalau nggak bayar, siap-siap ngurus jenazah anakmu. Jangan. Tolong lepaskan anakku. Aku ganti yang kecil sama kalian. Young Kessel. Yang Kessel di mana? Aku sudah siapin semuanya. Aku mohon jangan sakiti anakku. Dia sudah tidur. Kalau mau, kalian bisa diam-diam bawa dia pergi. Nggak mungkin. Mereka itu tenggelam di sungai yang mana sih? Bukan. Sanggebe. Kamu belum meninggalkan. Aku malu manggil kamu. Orang tua kehilangan anak muda. Nak, kamu sudah cukup. Aku tahu kamu pilih kasih. Tapi aku nggak nyangka. Kamu sampai tega jual cucu kandungmu demi anakmu yang gagal itu. Terlalu kejam. Yuan Qi, dengarkan penjelasanku. Dulu aku juga terpaksa. Adikmu punya utang judi banyak banget. Para penagih utang sudah mau datang. Mereka bilang kalau kamu nggak bayar. Mereka kan potong tangan dan kaki dia. Aku juga waktu itu bingung. Sudah, jangan ngomong lagi. Sudah menipu aku sekian lama. Masih berani ngomong di hadapanku. Hey, Pak Fang sudah sadar. Bagus sekali. Kami sudah menyelidiki bahwa Fang Jie menghasut Li Hui untuk menculik Anda. Sebelumnya kami menerima telepon dari luar negeri. Kami curiga telepon itu terkait dengan dalam perusahaan Ruilai. Dan menurut dugaan kami, mereka akan segera bertindak. Benar. Ching Hao-ching. King, kamu benar-benar mau mengirim ibu kandungmu ke penjara? Junjun, nenek mohon padamu. Ibu. Nenek sudah tua. Lagi pula, kejadian ini sudah berlalu begitu lama. Kita juga tidak punya bukti. Bahkan kalau aku yang memberi kesaksian, nenek belum tentu akan dihukum. Aku tahu. Aku harus menuntaskan amarah ini. Laporkan ke polisi. Assistantly. Jangan bikin heboh siapapun. Kalau ada yang tanya tentang keadaanku, Kalau ada yang tanya tentang kondisiku, Pamanjiao. Aku masih koma. Mengerti? Dasar anak duraka. seharusnya aku tidak melahirkanmu. Kamu akan mendapat balasan.
Lagi ngapain sih? Enggak. Ngapain sih? Kalau nggak ada apa-apa jangan keliling-keliling di sini. Bikin orang lain nggak bisa istirahat. Saya mau tanya sedikit ya. Soal pasien di ruang VIP ini. Apakah dia sudah sadar? Namanya Fang Sukin. Kamu siapa dia? Saya keponakannya. Ya kan saya khawatir sama dia. Jadi saya datang tanya langsung. Luka-lukanya cukup parah. Ada geger otak ringin juga. Untuk sementara belum sadar. Serius? Ayah. Wah, itu kabar bagus banget. Kamu ngomongnya gimana sih? Kamu benar-benar keluarga dia? Haha. Maksud saya, dia tidak dalam keadaan berbahaya. Itu benar-benar kabar baik. Terima kasih. Makasih ya. Saya duluan ya. Halo. Saya tadi ke rumah sakit tanya. Dokternya bilang, dia belum sadar dalam waktu dekat. Tenang saja ya. Nenek kamu tadi pagi sudah ke rumah sakit cari Fang Sukin. Sampai sekarang belum pulang. Aduh, Jangan dibahas, dia ribut-ribut di rumah sakit. Bahkan mau masuk paksa ke ruang pasien. Satpam rumah sakit. Tuduhannya mengacaukan ketertiban. Dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jadi nenek kamu belum sempat ketemu Fang Sukin. Betul, dia masih belum sadar. Mana mungkin ketemu? Kalau ada perkembangan kapan saja hubungi saya. Tunggu sebentar. Soal itu ya. Kamu bilang soal bayaran, bisa diselesaikan dulu nggak? Karena masalah ini. Sekarang ayah saya dan nenek saya sudah ditahan di kantor polisi. Sekarang di rumah bahkan nggak ada yang masak buat saya. Kirimkan nomor kartu ke saya. Saya akan transfer sekarang juga. baiklah. Segera saya kirimkan ke kamu. Haha. Hari-hari, panas ya. Kamu kerja sibuk sekali. Urusan kecil seperti ini biar perawat yang urus saja. Tidak boleh begitu. Ayah bilang aku harus benar-benar merawat kamu. Kalau dia tahu aku menyerahkan kamu ke perawat, pasti dia akan petakan kakiku. Oh ya? Ngomong-ngomong soal ayah kamu, kenapa 2 hari ini aku nggak lihat dia sama sekali? Bukankah dia sopir kamu? Seharusnya setiap hari ikut kamu, kan? Perusahaan itu baru-baru ini dapat kerja sama baru. Jadi aku di sini jaga kamu. Dia harus balik ke kantor urus kerjaan. Urus kerjaan? Masa urusan perusahaan diserahkan ke sopir buat urus? Ini Haksho. Pak Yo, ada masalah. Perusahaan ada masalah. Pak Yo, ada masalah. Perusahaan ada masalah. Masalah APA? Jangan buat ribut dulu. Aku lagi ngobrol sama ibu. Haksho, transaksi kita dengan grup Ruilan bermasalah. Kamu bilang transaksi bermasalah? Sebenarnya apa yang terjadi? Wakil Presiden Grup Ruilan, Wu Gang, telah menandatangani kontrak perdagangan luar negeri dengan kita. Awalnya diminta transaksi dengan mata uang virtual. Tapi pagi ini, semua akun virtual kita dibekukan. Semua investasi rugi bukan cuma itu. Sekarang Ruilan juga menuntut kita ganti rugi dengan alasan keterlambatan pembayaran. Transaksi ini sebenarnya jebakan dari mereka. Betul. Transaksi ini memang perangkap. Sekarang ketua dewan sedang dikepung para pemegang saham. Mereka minta dia kasih solusi. Ketua Dewan? Solusi apa? Ketua Dewan Grup Chaoki itu kan kamu, Junjun. Ibu, ada sesuatu yang ayah angkat tidak pernah bilang ke kamu. Sebenarnya dia bukan kurir makanan, tapi ketua dewan grup Chaoki. Johei's. Ketua Dewan Grup Chaoki. Kenapa dia bohong sama aku? Ibu, ayah juga bukan sengaja bohong sama ibu. Karena kamu bilang dulu kamu sama dia karena kasihan lihat dia miskin. Jadi kamu mau sama dia. Sudahlah, sekarang ayah benar-benar ketua Dewan Grup Chaoki atau bukan? Sekarang nggak penting. Aku buru-buru ke kantor urus kerjaan. Tunggu. Aku ikut sama kamu. Ibu, kamu balik juga nggak bisa selesaikan apa-apa kok. Siapa bilang aku tidak bisa menyelesaikannya? Mungkin akhirnya masalah ini malah harus aku yang selesaikan. Ketua Dewan, sampai sejauh ini, Anda bilang harus bagaimana? Iya,
Wakil Presiden Ruilan sebentar lagi sampai. Kalau Anda nggak bisa tunjukin aturan perusahaan lagi, kayaknya grup kita bakal kena musibah besar. Mau tunjukin aturan perusahaan yang mana lagi? Dana mengalir grup sudah dibekukan semua. Kayaknya kali ini peluangnya kecil banget. Joe hey eyes, ngomong dong hey. Sabar ya. Aku sudah kasih tahu bagian hukum untuk siapin gugatan. Asal sidang bisa dimulai. Hal yang menang kita masih besar. Tapi sidangnya itu yang susah. Rekening perusahaan gak ada uang sepeser pun. Banyak klien nunggu aku bayar. Aku mau bayar pakai apa dong? Iya, apalagi Ruilan itu perusahaan asing. Proses hukumnya ribet banget. Kita nggak bisa nunggu lama. Iya, nggak bisa nunggu. Mending aku yang cari solusi buat kalian. Kamu ya? Iya aku, Ketua Dewan. Ini siapa ya? Banggan. Kenalan diri dulu. Aku Ugeng, Wakil Presiden Ruilan Group. Soal grup Zhao kalian yang lagi terpuruk itu. Dasar bajingan. Ternyata memang kamu, hahaha. Grup Ruilan kalian itu setidaknya grup internasional. Tapi berbuat kayak gini, nggak fair banget ya. Tangan Ruilan kalian juga terlalu kotor. Setelah ini siapa yang berani kerja sama-sama kalian? Hei, kalian sekarang malah marahin aku. Kalau bisa robek sedikit aja daging dari aku Wugeng, itu bisa bantu buka blokir masalah grup kalian sekarang. Dunia bisnis itu medan perang juga. Gak peduli cara apa yang aku Wugeng pakai. Hasil akhirnya sekarang. Grup Zhao kalian putus aliran kas. Mungkin juga bakal digugat oleh grup Ruilan kami. Kalau berita ini bocor, nanti saat itu, harga saham grup Zhao kalian bakal kaya. Langsung terjun bebas kayak orang lompat gedung. Berani gak? Wuga, berani bocorin berita ini. Nanti siapa yang mau kerja sama-sama kamu? Betul, dunia bisnis memang medan perang. Tapi reputasi itu lebih penting. Hei, sabar dulu. Hei, sabar dulu. Aku geng bukan buat ribut sama kalian, tapi buat ngobrolin solusi. Mau apa bilang aja. Haha. Pak Yo emang tegas dan lugas. Aku Wugeng, nggak minta banyak kok. 20% saham grup Zhao kalian. Gak mungkin. Itu jelas-jelas perampasan paksa. Zhou Heiais, kamu pikir sekarang kamu masih punya kartu tawar untuk bernegosiasi denganku? Kalau kamu menolak, maka harga saham grup Zhaoji kalian akan langsung anjlok. Saat itu, harga saham 20% yang katanya itu. Mungkin gak akan ada yang mau beli walau cuma seharga Rp1.000 per kilogram. Kalau aku mewakili grup Ruilan dan menyerah dari tuntutan pada Zhaoki. Fang Suchin, bukannya kamu seharusnya di rumah sakit? Kamu kaget lihat aku, ya? Ya? Suchin, kamu kenal Wugeng? Kino. Masa nggak kenal? 10 tahun lalu. Wugeng memanfaatkan celah dalam kontrak Untuk menepudi dalam negeri atas nama Ruilan. hingga menyebabkan 3 perusahaan bangkrut. Salah satu bos di antaranya sampai terpaksa bunuh diri karena nggak mampu bayar utang, dipaksa lompat dari gedung. Saat itu, suamiku, Pei Li, adalah ketua dewan direksi grup Ruilan. Dia menemukan konspirasi itu, ingin membongkarnya, tapi dalam perjalanan ke rapat dewan, dia dibuat kecelakaan mobil, pembunuhan dan semua bukti dihancurkan. Aku sudah menunggu 10 tahun, akhirnya hari ini datang juga. Ternyata dulu kamu mundur dan pulang ke negara asal. Menyerahkan perusahaan ke manajer profesional. Itu supaya aku bisa naik ke posisi tinggi. Betul? Juga demi rasa aman untuk diriku sendiri. Aku nggak tahu apakah kamu akan sampai gila dan mau menyeret aku juga. Aku cuma bisa pergi dari Swedia, hanya kalau aku jadi ancaman buat kamu.
Kamu baru merasa tenang. Maya. Kalian ngomongin apa sih? Aku nggak ngerti apa-apa. Heksho. Junjun sudah cerita tentang identitasmu padaku. Maaf ya. Sebenarnya aku juga menyembunyikan sesuatu darimu. Sebenarnya aku bukan siapa-siapa. Aku sebenarnya adalah ketua dewan direksi grup Ruilan. Kamu ketua dewan grup Ruilan? Kak Li, aku sekarang mewakili grup Ruilan. Menyerah dari tuntutan pada Saoki. Kamu pikir kamu masih punya peluang menang? Baik-baik saja. Fong Suchin, kamu benar-benar main catur dengan langkah yang bagus. Kali ini aku mengakui kamu menang. Sekarang sudah jelas permusuhan kita. Nanti kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Hahaha. Kamu jangan kira bisa balik ke Ruilan lagi. Kamu jangan kira bisa balik ke Ruilan lagi. Kamu mau bagaimana lagi? Saat kamu naik pesawat ke Saoki, akun virtualmu sudah dikunci oleh orang-orangku. Aku yakin gak butuh waktu lama lagi. Di akun kamu ada kekayaan besar yang sumbernya tidak jelas. Itu bisa dijadikan bukti penipuan kontrak kamu. Bukti keuntungan ilegal. Tidak mungkin. Selain itu kamu juga menghasut Fang Jie untuk menculikku. Karena takut aku akan merugikan kamu. Kan? Kamu tidak tahu, Fang Jie di penjara sudah menjual kamu. Gak lama lagi kamu bisa ikut dia. Sekarang aku mewakili Dewan Direksi Grup Ruilan, secara resmi mencopot jabatan wakil direktur kamu, dan akan menyeret kamu ke pengadilan, Asisten Li. Ini semua bukti kejahatanmu. Serahkan pada wakil direktur Wu. Tuan No, silakan. Kamu memang benar-benar orang lisik dan kejam. Aku akan membunuhmu. Hahaha. Pembunuhan. Penipuan dengan jumlah besar. Hirap ini jangan harap keluar lagi. Hahaha. Sukin, terima kasih ya. Terima kasih apa? Kalian itu sudah seperti suami istri. Waktu kamu kasih aku kartu gaji, aku juga nggak mikir apa-apa. Sedala, ayah ibu. Jangan terus-terusan saling berterima, KCD sini. Mending mikirin buat ngasih aku adik laki-laki saja. Lagi pula kalian juga masih muda. Dasar kamu,